Ketika berbicara mengenai kitab Ezra, ini berbicara tentang pemulangan dari Babel, pemulangan dari penawanan Babel. Di dalam sejarah Israel, umat Israel itu setelah zaman raja-raja, orang Israel dibawa ke Babel itu tiga kali penawanan. Yang pertama itu di tahun 605 sebelum Masehi, kemudian tahun 597 sebelum Masehi, lalu tahun 586 sebelum Masehi. Nah, ini secara khususnya di tahun yang terakhir ini, Yerusalem dihancurkan, bait suci diruntuhkan. Makanya kalau kita baca kitab Ezra, kitab Nehemia, ketika mereka kembali, jadi Ezra, Nehemia, mereka itu menceritakan tentang bagaimana orang Israel kembali dari pembuangan Babel, dan sebenarnya kalau kita membaca kitab Ezra, Nehemia, tidak akan lengkap jika kita tidak membaca kitab Hagai dan Zakaria. Ini karena mereka semua di zaman yang sama, setelah pulang dari Babel. Jadi di zamannya Ezra, Nehemia, Hagai, Zakaria, itu mereka kembali dari penawanan Babel dengan satu tujuan, membangun kembali bait suci. Ya, membangun kembali bait suci. Em, Semua terjadi itu karena janji Tuhan. Karena janji Tuhan. Tuhan bilang sebelum orang Israel itu ditawan ke Babel, Tuhan bilang bahwa aku akan menghukum kalian 70 tahun. 70 tahun sampai tanah Israel itu mendapatkan istirahat penuh. Jadi mereka tidak menjaga tahun-tahun Sabat. Kalau tahun Sabat itu kita tahu hari Sabat. Kalau hari Sabat yang beristirahat itu adalah manusianya, itu ya. Tuhan beristirahat, kita pun beristirahat menjaga kekudusan hari Sabat. Hari ketujuh kan? Nah, kemudian ada namanya tahun Sabat. Tahun Sabat itu adalah tahun ketujuh. Jadi tahun ketujuh, tahun ke-14, tahun ke-21 itu di dalam satu tahun, dalam tahun Sabat itu, misalnya tahun ketujuh, apa yang istirahat? Yang istirahat adalah tanahnya. Ladangnya tidak boleh diusahakan, dibiarkan begitu saja. Nah, itu ada aturannya. Ya, sangat unik. Tetapi Tuhan memberkati mereka. Ya, memberkati mereka dengan berkat yang berkelimpahan, jauh lebih besar dibandingkan mereka harus berusaha di tahun ketujuh. Ya, jauh lebih besar. Nah, ini. Tetapi orang Israel tidak menjaga tahun-tahun sabat mereka, sehingga tanah itu diistirahatkan oleh Tuhan 70 tahun. Bayangkan kalau 70 tahun, berarti itu kan jumlah tahun sabatnya. Ya, tahun sabatnya ada 70 tahun sabat. Kalau 70 kita kali 7 berarti ada berapa tahun? Iya kan? Ada 490 tahun mereka tidak menjaga tahun sabat. Jadi mereka itu tidak menjaga tahun sabat. Tidak menjaga tahun sabat itu untuk waktu yang sangat lama. Ya, waktu yang sangat lama. Baik. Pada akhirnya, kalau kita lihat, Allah memulangkan orang Israel ke Yerusalem, ke Israel, itu di tiga gelombang dengan pemimpin yang berbeda-beda. Mereka kembali itu, kalau mereka ditawan tiga kali, pulang juga tiga kali. Yang pertama itu tahun 537 sebelum Masehi, pemimpinnya adalah Zerubabel. Itu gelombang pertama. Gelombang kedua itu, pemimpinnya adalah Ezra. Itu di tahun 458 sebelum Masehi. Dan gelombang yang ketiga itu di tahun 444 sebelum Masehi, itu pemimpinnya adalah Nehemia. Nah, siapa Ezra? Kita lagi bicara tentang kitab Ezra kan? Kitab Ezra. Ezra adalah pemimpin dari pemulangan gelombang kedua. Arti nama Ezra, Tuhanlah yang menolong. Dia keturunan imam besar Harun. Dia seorang ahli Taurat. Jadi bukan hanya imam, tetapi dia ahli Taurat. Oke? Dia kalau kita lihat dia mulai aktif di sekitar tahun 464 sebelum Masehi.
Ini tahun ketika Raja Artasasta dilantik di Persia. Imam besar di zaman itu adalah Yoyakim bin Yesua bin Yosadak. Dan pemimpinnya, pemimpinnya, bupatinya di zaman itu adalah Nehemia. Nehemia. Oke, Ezra, dia lahir di Babel. Kalau kita baca Ezra 7 ayat 6 dan 10 dikatakan bahwa Ezra ini bertekad untuk meneliti hukum Taurat dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Wah, ini pemimpin yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dia bertekad, dia mengambil ketetapan hati, saya akan mempelajari firman. Saya akan lakukan dan saya akan ajarkan kepada orang-orang, kepada umat Tuhan. Nah, ini hamba-hamba Tuhan perlu memiliki tekad yang seperti ini, ya. Jadi dia seorang ahli, ahli ya, bukan biasa-biasa, tetapi ahli. Oke, terminologi yang digunakan itu adalah pulang dari pembuangan, pulang, ya, gola, gola. Ini orang-orang yang pulang dari pembuangan, pulang dari pembuangan. Oke, kitab Ezra itu dibagi menjadi dua bagian besar, berdasarkan kapan mereka pulang. Jadi Ezra meskipun dia itu pulang di gelombang kedua, dia mencatat tentang pemulangan gelombang pertama yang terjadi tahun 537 sebelum Masehi. Itu dicatat Ezra pasal 1 sampai 6. Maka kita bisa tahu pasal selanjutnya itu berbicara tentang pemulangan gelombang berikutnya. Nah, peristiwa apa yang terjadi? Kalau kita lihat, pemimpin waktu itu adalah Zerubabel. Waktu itu pemimpinnya adalah Zerubabel, dia adalah bupati Yehuda. Imam besar zaman itu adalah Yosua, namanya Yosua. Kalau kita lihat arti Zerubabel, arti namanya adalah lahir di Babel. Yosua artinya Tuhan menyelamatkan. Di waktu itu Raja Persia itu adalah Raja Kores. Raja Kores dia mengeluarkan perintah seluruh orang Israel boleh pulang ke negerinya. Tujuannya adalah apa? Mendirikan bait suci di Yerusalem. Ezra 1 ayat 2 sampai 5 menyatakannya. Jadi bisa bayangkan, seorang raja kafir berkata bahwa Tuhan telah menyuruh saya supaya orang Israel pulang ke negerinya untuk mendirikan kembali bait suci Allah yang di Yerusalem. Bayangkan. Hebat ya? Nah, kalau kita pelajari lebih lanjut, kita bisa tahu bahwa apa? Kores mengeluarkan perintah tersebut itu atas pengaruh seseorang. Atas pengaruh seseorang. Bisa tebak siapa orang itu? Ratu Esther, Pak. Ya, Nabi Daniel. Tuh, ya, Nabi Daniel. Nabi Daniel itu dia memberikan pengaruh yang sangat besar kepada Kores. Ya, itu nanti kalau mengenai ini materinya kita ambil, kita susun bersama-sama dengan uh, Ketua STHMI. Kita susun berdasarkan buku seri Sejarah Perebusan seri yang kelima. Seri yang kelima. Jadi tujuan pemulangan pertama itu adalah untuk apa? Mendirikan bait suci di Yerusalem. Dicatat yang pulang itu berapa orang? 49.897 orang. Jadi dikasih tahu yang pulang itu pemimpin berapa orang, rakyat jelata berapa orang, menurut wilayah, menurut keluarga, imam budak di Bait Allah itu berapa banyak, ya, imam berapa banyak, orang Lewi berapa banyak, yang asal usulnya nggak jelas ditulis juga berapa banyak orang, ya, banyak sekali, ya. Bahkan harta yang dibawa pulang pun ditulis semuanya. Ini luar biasa. Harta yang diberikan Raja Kores, semua. Jadi uh, ada ketika bait suci Yerusalem itu dihancurkan, apa yang ada di dalam bait suci itu dibawa ke Babel, disimpan dalam gudang mereka, gudang raja. Ketika orang Israel itu pulang ke Babel, setelah 70 tahun, Kores suruh buka itu gudang dan suruh bawa pulang. Hebat ya. Jadi
tanpa pengaruh dari Tuhan, tidak mungkin itu terjadi. Tidak mungkin itu terjadi. Sampai binatang pun dicatat. Bayangkan. Binatang pun dicatat. Kenapa dicatat? Ya, itu semua dicatat mengingatkan kita bahwa Tuhan menganggap semua kepemilikan umat Tuhan itu berharga. Ya, jadi apa yang kita miliki hari ini pun Tuhan menganggapnya berharga. Karena apa yang kita miliki, kita jalankan, kita mengembalikan segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Ya, seperti itu. Ini ada banyak detailnya. Ini ada kepala daerah, ada yang memberikan sumbangan, kaum keluarga juga kasih emas, perak, ada orang kasih sumbangan, ada kasih kemeja imam, banyak kan. Apa yang terjadi ketika mereka pulang? Nah, ketika mereka pulang ke Yerusalem, mereka mendapati bahwa bait suci sudah runtuh kan? Ya, sudah runtuh. Ingat, ini peristiwa yang terjadi setelah 70 tahun. Bayangkan kalau misalnya ada gereja sudah runtuh, dibakar dan ditinggalkan selama 70 tahun. Pas kita kembali lagi ke tempat itu, apakah akan muncul semangat di dalam kita? Yeay, sampai ke kampung. Pas lihat gerejanya, waduh, tugas kita ternyata bukan untuk jalan-jalan. Tugas kita adalah untuk bangun gereja. Langsung pusing lagi kan? Tapi kalau kita lihat mereka mulai menjalankan kehidupan mereka terpusat kepada tugas, yaitu membangun kembali bait suci. Mereka mempersembahkan korban bakaran pagi, malam, merayakan hari raya Pondok Daun. Ezra pasal 3. Ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang ibadah. Jadi ketika mereka kembali, mereka langsung apa? Beribadah di hadapan Tuhan. Kemudian pada bulan yang kedua, tahun kedua setelah mereka pulang, mereka mulai membangun bait suci. Tapi ketika baru mulai, masalah terjadi. Nah, masalah terjadi. Dan ini memberikan kita wawasan mengapa di Perjanjian Baru orang Samaria itu sangat dibenci oleh orang Yahudi. Kenapa? Karena dulu waktu waktu Zerubabel memimpin pembangunan kembali bait suci, baru saja peletakan batu pertama, tiba-tiba sudah diganggu oleh orang Samaria. Sampai-sampai pembangunan terhenti berapa tahun? 16 tahun. Bayangkan. 16 tahun. Kalau membangun gereja itu berhenti 16 tahun, setelah lewat 16 tahun masih ada semangat mau membangun lagi enggak? Itu udah hampir hilang. Iya kan? Nah, ketika semangat mereka itu hampir hilang, saat itulah Tuhan mengutus dua nabi sekaligus untuk tegur mereka. Siapa mereka? Nabi Hagai dan Zakaria. Nah, ini luar biasa ya, bagaimana Allah bekerja. Pada akhirnya, kalau kita lihat, setelah mereka itu memulai kembali pembangunan bait suci setelah 16 tahun, dalam 4 tahun 5 bulan bait suci selesai. Bait suci selesai, kemudian mereka mentabiskan rumah Allah, menempatkan imam, orang Lewi, mereka rayakan Paskah pada tahun itu juga. Mereka merayakan hari raya roti tidak beragi. Nah, inilah yang dicatat dalam 6 pasal pertama dalam kitab Ezra. Ya, oke. Kalau kita lihat apa yang mendorong, pemulangan gelombang pertama ini? Kalau kita lihat, Allah menggerakkan hati Kores. Itu di Ezra pasal 1 kalau kita baca. Ezra pasal 1. Allah menggerakkan hati Kores. 2 Tawarik 36 ayat 22 mencatat hal yang sama. Dalam buku Antiquities of the Jews yang ditulis oleh Flavius Josephus, ya, dia catat begini. Ini ahli sejarah Yahudi. Dia tulis begini. Raja Kores membaca tulisan Nabi Yesaya.
Dan dia membaca, apa yang dia baca itu adalah Yesaya 44 ayat 28. Kores dia membaca tulisan Nabi Yesaya yang telah menubuatkan tentang dirinya sendiri 210 tahun sebelumnya. Artinya apa? Dia kaget. Loh, ini ada kitabnya orang Yahudi yang berbicara 210 tahun yang lalu, nama dia ada di situ. Nama dia ada di situ. Ya, itu Antiquities 11.5. Siapa yang memberikan pengaruh untuk Kores membaca kitab Yesaya? Iya kan? Ingat dia seorang raja kafir kan? Nah, Daniel 6 ayat 29 bilang apa? Daniel, ada yang pegang Alkitab bisa baca? Tolong. Daniel 6 ayat 29. Silakan dibaca. Beginilah Beginilah firman Tuhan, dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Jadi ternyata apa? Daniel sampai kepada siapa? Kores. Iya kan? Jadi Daniel bukan hanya di zamannya Raja Babel saja. Ingat, Babel, negara Babel itu pada akhirnya dihancurkan oleh persatuan dua negara. Dua negara ini siapa? Media dan Persia. Ketika eh, masih ingat cerita yang tulisan yang muncul di dinding, jari yang menulis di dinding, Mene Mene Tekel Urfasim. Nah, jadi pada malam itu juga, jadi kalau kita lihat pasal itu, di hari itu, malam itu juga, media Persia menyerang Babel, kemudian sejak waktu itu, Babel itu hancur. Ingat patung Raja Nebukadnezar? Bagian kepala itu dari emas, bawahnya itu perak. Nah, jadi itu katanya apa? Itu hancur. Itu hancur. Patung itu pada akhirnya hancur. Jadi ketika media Persia itu memerintah, ada dua raja di situ sebenarnya. Ada Darius, raja Media, Kores, raja Persia. Tetapi hubungan mereka adalah om dan ponakan. Nah, itu. Darius itu omnya, om dari Kores. Makanya Kores, dia cukup rendah hati, dia bilang apa? Oh, paman, kamulah yang menjadi raja. Nah, begitu. Jadi Darius menjadi raja, tetapi tidak lama. Setelah Darius ini dia mati, Kores langsung menjadi raja. Daniel 6 ayat 29 dikatakan bahwa apa? Daniel itu ada kedudukan tinggi sampai zaman Kores. Bayangkan, Daniel itu pasti sudah sangat tua ya waktu ini. Sudah sangat tua. Tetapi dia menjadi orang yang apa ya? Orang yang sangat berhikmat, sangat dihormati di Babel itu bukannya baru-baru saja, tetapi sudah puluhan tahun dia menjadi orang yang terhormat, iya kan? Orang yang terhormat. Bahkan sejak Raja Nebukadnezar kan, sejak dia masih sangat muda, bahkan belum 20 tahun. Menurut tradisi orang Yahudi, Daniel itu ditawan ke Babel itu sekitar umur 17 tahun. Ya. Bayangkan, dari umur belasan tahun sampai 70-an tahun. Itu sebabnya Daniel itu bahkan dikenal oleh Darius dan Kores. Makanya kita bisa lihat bahwa apa? Daniel memberikan dampak pengaruh kepada pendirian kerajaan Persia. Persia. Makanya waktu itu kalau kita baca di Daniel pasal 9, nah ini kita harus ingat, kitab Daniel itu pasalnya
bukan dicatat sesuai dengan kronologis. Nah, gitu ya. Bukan secara kronologis. Jadi kalau kita baca, ini kok pindah-pindah. Saran saya, bacalah buku Sejarah Perubusan seri yang kelima. Kita akan tahu dengan jelas urutannya dengan tepat, ya, kronologisnya. Sehingga kita bisa tahu, oh, ini dulu baru ini ayat-ayatnya. Oh ya. Jadi tahun pertama Darius itu di pasal 9. Pasal 9, Daniel dia baca kitab Yeremia dan dia sadar bahwa apa? Dia sadar bahwa oh ternyata bangsa kita ada ditawan di Babel bukan untuk selama-lamanya. Hanya 70 tahun. Nah, ternyata apa? Ternyata 70 tahun itu hampir genap. 70 tahun itu hampir genap. Tapi bagaimana ini? Ya kan? Sedangkan pemerintahan raja-raja ini terus berganti, terus berganti. Di sini kita bisa tahu bahwa apa? Kesadaran Daniel terhadap firman, ya, terhadap firman dari Nabi Yeremia membuat dia memberikan pengaruh kepada Raja Kores yang hatinya tergerak hatinya tergerak oleh Tuhan. Coba baca Ezra pasal 1 ayat 1. Ezra 1 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan dituliskan pengumuman ini. Nah, ya kan Tuhan menggerakkan hati Kores. Daniel 10 ayat 1 coba baca. Daniel 10 ayat 1. Pada tahun ketiga pemerintahan Kores, Raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Belteshazzar. Firman itu benar dan menggenapi kesusahan yang besar. Maka dicamkannya lah firman itu dan diperhatikannya lah penglihatan itu. Di situ dikatakan ayat 1 apa? Bagian awalnya. Pada tahun ketiga pemerintahan Kores. Tahun ke-3 Kores. Waduh. Iya kan? Pada tahun ketiga Raja Kores loh. Kemudian Daniel 1 ayat 21 coba baca. Daniel 1 Pada ayat tahun yang 21. ketiga pemerintahan Yoyakim. Daniel 1 ayat 21. Daniel 1 ayat 21. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Yang mana yang benar? Jadi Daniel ada di Babel itu sampai tahun pertama Raja Kores atau tahun ketiga? Iya kan? Ini dicatat di kitab yang sama tetapi yang satu bilang tahun ketiga, satu bilang tahun pertama. Ya itu saya tinggalkan. Nanti cari sendiri jawabannya di buku Sejarah Penebusan. Oke, mereka mulai membangun bait suci. Kalau kita lihat, kita kembali ke kitab Ezra ya. Kita nggak bicara tentang Daniel soalnya. Jadi orang Israel mulai membangun. Ya, mereka, kalau kita lihat, mereka itu pulang dari Babel. eh, Kalau kita lihat, mereka pulang dari Babel itu tahun 537 sebelum Masehi. Ya, tetapi itu perlu 1 tahun bagi mereka untuk persiapan. Sekarang begini, kalau misalnya tiba-tiba pemerintah bilang, oke, Pak Ananto pindah ke Jakarta, atau Pak Ananto karena aslinya Jawa Timur pulang kembali ke Jawa Timur, apakah langsung pindah? Pasti akan bilang apa? Pak, sebentar Pak, perlu waktu untuk siap-siap dulu, betul kan? Harus siap-siap dulu, packing-packing dan lain-lain, ya kan? Pamitan, apa beresin pelayanan dan semua hal. Seperti itu. Bisa bayangkan, bukan satu keluarga yang mau pulang kampung. Satu negara mau pulang kampung. Tentu itu perlu banyak persiapan. Gitu ya. Jadi
mereka itu pulang dari Babel itu 537 sebelum Masehi itu sudah diputuskan. Tetapi mereka kembali dan mulai membangun bait suci itu tahun depannya. Kalau ini sebelum Masehi, karena ini sebelum Masehi, maka berkurang. 537 berarti mereka mulainya 536. 536. Pada bulan yang kedua, mereka mulai meletakkan dasar bait suci. Tetapi diganggu, ya kan? Selama 16 tahun. Jadi dari tahun 536 baru mulai membangun sudah diganggu. Berhenti 16 tahun, mulai lagi dibangun tahun 520 sebelum Masehi. Lewat siapa? Nabi Hagai dan Nabi Zakaria. Ini ya. Nabi Hagai dan Nabi Zakaria. Oke, itu pemulangan pertama. Yang kedua, kita lagi lihat dua pembagian dari kitab Ezra ya. Pemulangan pertama itu dibahas pasal 1 sampai pasalnya yang ke-6. Tetapi pemulangan gelombang kedua itu, waktu Ezra menjadi pemimpin, itu di pasal 7 sampai 10. Jadi pemimpinnya, pemulangan kedua tahun 458, itu pemimpinnya adalah Ezra. Ya, Ezra. Dikatakan Raja Persia waktu itu adalah Artasasta pertama. Artasasta pertama. Itu pada pemerintahan Artasasta pertama itu tahun ke-7. Tahun ke-7. Apa yang menyebabkan pemulangan? Yang menyebabkan pemulangan itu adalah peristiwa di zamannya Esther. Nah, di zamannya Esther. Jadi Esther itu menjadi pengaruh. Apa yang terjadi yang dicatat di dalam kitab Esther itu menjadi faktor yang mempengaruhi pemulangan gelombang kedua dari Babel. Kalau kita baca kitab Esther, itu kan orang Yahudi itu direncanakan untuk dibinasakan. Lewat siapa? Haman. Konspirasi Haman. Saudara tahu Haman ini siapa? Apakah dia tiba-tiba muncul, saya nggak suka sama orang itu, oh dia bangsa Yahudi. Itu kayaknya itu terlalu hina kalau hanya binasakan satu orang, satu keluarga, satu bangsa saya singkirkan semuanya. Apakah cuma kebencian terhadap satu orang saja terus muncul ide untuk membinasakan satu bangsa? Gimana? Ingat saya itu nenek moyangnya Haman itu, saya lupa namanya, dibunuh sama Raja Israel, Pak, kalau nggak salah. Apa Salomo, apa Nah, Daud ya? Saya oke. lupa. Jadi kalau kita lihat di kitab Esther dikatakan Haman orang Agag. Nah, Haman orang Agag. Agag ini nama dari raja orang Amalek. Raja orang Amalek. Terhadap bangsa Amalek, Tuhan bilang apa? Dulu waktu orang Israel keluar dari Mesir, orang Amalek itu bukannya bantu, tetapi mereka membunuh, menyerang rombongan kita. Dan mereka menyerang bukan dari depan, dari belakang mereka serang. Siapa yang tertinggal di belakang? Perempuan, anak-anak, orang tua, lansia. Iya kan? Tuhan bilang apa? Aku tidak akan lupa. Kalian juga jangan lupa. Ketika kalian itu sudah mantap di Kanaan, waktunya akan tiba, binasakan orang Amalek. Nabi Samuel suruh Saul untuk binasakan. Tetapi dia mengecualikan Raja Agag ya, dan orang-orang tertentu. Nah, jadi gara-gara keturunan Agag, keturunan Amalek itu tidak dibinasakan semuanya, pada akhirnya tindakan dari Saul itu menyebabkan bahaya di kemudian hari. Bangsa Yahudi hampir binasa gara-gara keturunan Amalek itu. Ya, Haman namanya. Singkatnya kayak gitu. Sisanya lengkapnya baca sendiri kitab Esther. Ya, jadi tujuan mereka pulang gelombang kedua ini apa?
Kalau tujuan pemulangan pertama itu adalah untuk membangun bait suci. Yang apa di dalam gelombang yang kedua tujuannya adalah untuk memulihkan komunitas iman, ya, berpusat kepada bait suci. Artinya apa? Kalau kita baca di ayat-ayat ini, di Ezra pasal 7 dan seterusnya, itu Tuhan menggerakkan raja, para penasihat untuk apa? Untuk mengumpulkan semua barang-barang yang diperlukan untuk peribadatan di bait suci Yerusalem. Ezra 7 ayat 15. Ya, jadi mereka persiapkan semuanya, bahkan apa? Bahkan dicari siapa yang masih ada keturunan Lewi, siapa pelayan-pelayan, semua yang melayani di bait suci, keturunan-keturunan mereka yang pelayanan, mana mereka semua? Kaum keluarga mana mereka semuanya? Ya, setelah ketemu mereka pulang. Yang pulang bersama-sama dengan Ezra itu ada 1.775 laki-laki. Ada 2 imam dan detailnya ada banyak lagi yang lain. Harta yang dibawa juga ada banyak sekali. Ya. Nah, mereka ketika pulang, Ezra tidak langsung pulang, tetapi dia menyadari bahwa ini yang melayani di bait suci masih terlalu sedikit. Masih terlalu sedikit. Bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Akhirnya dia cari, dan dia ketemu lagi 38 orang Lewi dan Netinim, para budak yang melayani di bait suci. Mereka bukan orang Lewi, bukan keturunan Lewi, tetapi mereka orang-orang yang dipercaya untuk membantu semua pekerjaan keras, pekerjaan kasar di kemah suci zaman dulu, ya. Jumlah para budak itu atau Netinim, bukan Nefilim ya, Netinim itu 220 orang. Nah, mereka berdoa puasa, minta Tuhan menyertai mereka. Pada akhirnya mereka tiba di Yerusalem. Ya, tiba di Yerusalem. Jadi tujuan pemulangan gelombang kedua itu memulihkan komunitas iman. Seperti ini, memulihkan komunitas iman. Tujuan yang lainnya adalah melengkapi hal-hal yang perlu untuk penyembahan di bait suci. Makanya banyak sekali persembahan-persembahan, semua peralatan-peralatan yang dibawa pulang, gitu ya. Kemudian apa tujuan berikutnya? Tujuan berikutnya adalah membuat Ezra. Nah ini, membuat Ezra mengajarkan hukum Taurat. Itu, mengajarkan hukum Taurat. Karena itu sangat-sangat penting. Makanya di zaman pemulangan kembali, ya, pemulangan gelombang kedua, ada reformasi rohani yang Ezra lakukan. Ada reformasi rohani. Ezra, dia mendapati bahwa ada banyak orang Israel, bahkan imam-imam, pemimpin-pemimpin, itu telah kawin campur. Ini, kawin campur. Orang Lewi sendiri pun menikah dengan perempuan kafir. Pemimpin-pemimpin, mereka yang memberikan teladan yang tidak baik. Waktu itu Ezra, dia memikul dosa-dosa itu dan berdoa. Ya, pada akhirnya mereka membuat perjanjian di hadapan Tuhan. Dan apa ketetapan hati mereka? Mereka memisahkan diri dari istri-istri yang orang kafir itu dan anak-anak yang dilahirkan. Apakah ini semudah perkataan? Susah kan? Susah sekali loh. Meskipun itu perempuan kafir, tetapi kan sudah jadi istri untuk bertahun-tahun lamanya. Meskipun itu anak hasil dari perkawinan campur dengan orang kafir, tetapi kan anak-anak itu kan anak sendiri. Bayangkan, ya, sangat-sangat berat bagi mereka. Tetapi untuk pengudusan mereka taat kepada perintah Allah, ya, perintah Allah. Jadi reformasi rohani yang Ezra jalankan itu bentuknya itu seperti apa? Kalau kita lihat, yang pertama Ezra berdoa, mengaku dosa, menangis di depan rumah Allah, ya, karena dosa kawin campur. Kemudian apa lagi? Pertobatan, ketetapan hati dari sekanya. Sekanya ini siapa? Sekanya ini salah satu dari umat.
Dia yang duluan. Kadang-kadang gitu ya, untuk suatu hal, terus siapa yang mau duluan ya, siapa yang mau duluan ya. Nggak ada yang berani duluan. Tetapi seorang yang bernama Sekanya ini, dia tampil duluan. Dia akan taat. Dia mengakui seperti itu. Kemudian semua orang pun bertobat. Ya, pada akhirnya terjadilah pertobatan, ketetapan hati, dan mereka mengambil sumpah di hadapan Tuhan. Ini luar biasa. Ya, kemudian ditulis siapa saja yang sudah kawin campur. Nah, kemudian mereka ya memisahkan diri. Itu di Ezra pasal 10. Diperiksa semuanya selama 3 bulan. Dan didapati bahwa apa? Ada 114 orang. 5 kaum keluarga imam besar. 13 dari kaum keluarga imam. 10 orang Lewi. Kemudian 86 rakyat biasa. Jadi ternyata apa? Pemimpin-pemimpin juga telah berdosa. Ya, berdosa. Ezra 10 ayat 44. Mereka menyuruh pergi istri-istri itu dengan anak-anaknya. Wow, sedih sekali ya. Nah, reformasi agama itu luar biasa. Reformasi rohani. Ya, jadi kita bisa lihat karya Tuhan menjadi faktor pemulangan pertama. Kemudian tujuan pemulangan Israel dari Babel gelombang 1 dan gelombang 2. Kemudian bentuk-bentuk reformasi yang Ezra lakukan. Hai, seperti itu. Pak, maaf saya potong. Saya Silakan. mau ganti device karena mau jemput anak ke sekolah. Oke, siap. Kita udah selesai ini. Kita udah selesai. Ya, baik. Terima kasih. Silakan Pak. Untuk ya Tuhan Yesus memberkati. Nanti rekamannya saya Masih, masukin ke YouTube masih supaya tetap ada link. online kok, cuman saya setir mobil, HP-nya Oh saya ya, hati-hati di jalan Pak. Baik, sampai di sini ada yang bertanya tentang kitab Ezra. Bisa dipahami? ada Pak tadi terbesit satu pertanyaan sebelum jalan. Silakan. Eh itu tadi yang Bapak ceritakan itu kan tahun Yobel ya Pak ya berarti ya Pak ya. Tahun Yobel itu berbicara tentang tahun ke-50. Oh, yang tahun Sabat maksud saya. Ya, tahun Sabat. Nah, Yobel berarti 7 kali 7 Sabat ya. kali 7. 7 kali 7 tahun berikutnya. Ah, itu. Nah, terus itu kan untuk ladang yang saya tahu itu hanya untuk sawah ya Pak ya. Lah kalau kebun kan kebun itu nggak ada istirahat Pak. Katalah kakao atau kopi atau apa tiap tahun juga pasti berbuah terus. Apa aturannya tidak boleh dipetik atau gimana itu Pak? Jadi kalau lihat di dalam Alkitab itu tentang semuanya. Jadi orang Israel tidak pergi kerja, mereka tidak mengusahakan, ya semuanya. Tapi ingat ini konteksnya zaman dulu ya, bukan sekarang loh. Bukan sekarang, zaman dulu ya, zaman dulu. Karena ini jika diterapkan zaman sekarang itu terlalu memaksakan, ya. Konteksnya tidak seperti itu lagi. Jadi perjanjian lama itu memiliki suatu makna tertentu bagi orang Israel, ya, bagi orang Israel untuk membuat mereka itu eh, percaya kepada Tuhan dan bergantung bersandar kepada Tuhan. Nah, hal ini tidak bisa secara kontekstual kita jalankan hari ini. Ya, tidak seperti itu. Karena apa? Karena Yesus menggenapi semuanya. Ya, Yesus menggenapi semuanya. Dia telah menggenapi Sabat, tahun Sabat, dan tahun Yobel itu sendiri. Gitu, Pak. Iya, tadi itu kan saya pikir kayak sawit kalau nggak dipetik kan malah busuk, Ya, jadi malah zaman merusak dulu, banget. zaman dulu itu ada tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah selain ada beberapa tujuan. Selain daripada ini dengan detail sebenarnya ada di buku Syair Sejarah Perubusan yang ke-7. Pendeta Abraham Park mencatatnya. Nanti kalau punya bukunya silakan cari di pembahasan perintah
keempat tentang menjaga hari Sabat. Menjaga hari Sabat. Di situ ada detail tentang bahkan tentang tahun Sabat dan tahun Yobel. Nah, zaman dulu selain untuk tanah itu beristirahat, tujuan lainnya adalah apa? Supaya orang-orang miskin itu bisa pergi ke ladang dan ambil itu, ya, mengambil itu untuk hidup mereka. Seperti itu untuk orang-orang miskin. Untuk yang punya, mereka telah diberkati oleh Tuhan sebelum tahun itu. Nah, begitu maksudnya. Ya, oke. Ada lagi yang lain? Satu lagi Pak, Silakan. tadi sebutkan tentang Esther atau Esther itu. Eh, karena selama ini yang saya pikir, saya tahu Kores itu anaknya Esther, benar bukan sih Pak? Enggak, Oh bukan. bukan. Ya, nanti untuk membantu, bagus kalau ada buku seri sejarah perubusan yang kelima. Buku seri yang kelima itu di bagian akhir itu dijelaskan zaman transisi yang disebutkan oleh Nabi Daniel mengenai patung Nebukadnezar. Nah, bagaimana itu digenapi dalam sejarah? Nah, itu dibahas. Jadi ada kalau kita lihat nama-nama yang di Alkitab itu seringkali membingungkan, gitu ya. Tetapi nama-nama dalam Alkitab itu di dalam kitab sejarah dunia itu bisa berbeda, bisa berbeda. Ada yang sama, ada yang berbeda. Padahal orang yang sama. Nah, tetapi dijelaskan di dalam sejarah dunia itu ada seorang raja namanya ini. Di dalam Alkitab nama dia adalah siapa? Nah, seperti itu, ya. Jadi bukan Kores, ya, anaknya bukan Kores. Kores sudah ada jauh sebelum zaman Esther, ya, sebelum zaman Esther. Oke, silakan. Ada yang lain? Saya Pak, Silakan. ini saya mau tanya tentang Ezra pasalnya ke-10 Pak. Waktu Ya. orang-orang Israel mengusir istri dan anak-anak mereka di perkawinan campur. Nah, apakah pada zaman itu Tuhan berkenan orang Israel untuk melakukan hal demikian? Jadi yang membuat Tuhan tidak berkenan adalah pernikahan campur. Itu merupakan isi dari hukum Taurat bahwa apa? Orang Israel tidak boleh menikah dengan bangsa lain. Hanya boleh dalam bangsa sendiri saja. Gitu ya. Nggak boleh. Kenapa? Ada alasannya. Hukum Taurat mencatat bahwa eh, jangan memberikan anakmu laki-laki atau anakmu perempuan menikah dengan bangsa lain yang tidak percaya Tuhan. Mengapa? Karena mereka akan membuat anak-anakmu meninggalkan Allah dan menyembah berhala. Itu. Jadi itu ada aturan hukum Taurat. Makanya di zamannya Ezra, khususnya tadi Ezra pasal 10, di situ dibacakan lagi isi hukum Taurat. Tidak boleh gitu. Makanya dengan dorongan dari Tuhan ditetapkan lagi aturan itu, ditegaskan dan disuruh untuk mengambil ketetapan hati. Harus berpisah dengan perempuan kafir, dengan istri-istri kafir itu, bahkan dengan anak-anaknya. Itu menjadi kehendak Tuhan di saat itu. Nah, begitu. Bisa mengerti? Bisa Pak. Oke. Makanya ya harus menikahnya dengan iman yang sama. Kayak dari saat muda sekarang ya harus berdoa seperti itu. Nah, ini kecuali Pak Arnato dan Ibu Herlina ya, yang masih muda aja yang masih single. Kalau yang sudah menikah ya sudah terima apa adanya saja.
Nah, berdoalah supaya mendapatkan pasangan yang seiman, nggak hanya seiman tetapi yang mendukung pelayanan. Ya, oke. Ada lagi yang lain? Baik. Jika tidak ada, jika belum terpikir saat ini, mungkin terpikirnya nanti, silakan diketikkan dalam grup, nanti kita bisa bahas dalam kesempatan selanjutnya. Mengenai kitab Nehemia, Nehemia, nanti saya ini ya, nanti kita akan bahas hari Jumat ini, Jumat sore pada bisa nggak ya? Bisa, Pak. Bisa ya, sekitar jam 2 Ya, Pak. ya. Iya, Pak. Kalau bilang waktu sebenarnya bisa-bisa aja. Cuman mungkin pas lagi nyetir, Pak. Kemungkinan. Saya kalau nggak Kamis, Jumat mau ke kalian nggak? Oh Salah ya. satu Kamis atau Jumat. Karena mobil disewa. Oh ya ya, baik baik. Baik, Pak. Data rekamannya ada, nanti kita bisa lihat seperti apa baiknya ya. Ya kalau jam 2 pas saya ke kalian nggak, paling seperti sekarang ini sambil nyetir. Oh iya iya. Baik baik. Ibu Herlina gimana? Hari Kamis, Pak. Bukan, hari Jumat. Oh, Jumat. Bisa, Pak. Oke, Bisa. baik kalau gitu. Dari kampus bisa ya? Jumat Bisa, jam 2. Pak. Baik, terima kasih. Oke, kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah Kuduskanlah namamu. namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berkati hari ini, berikan kami secukupnya, Ya. dan Dan ampunilah ampunilah kami, kesalahan kami, seperti dan kami juga mengampuni orang orang yang bersalah bersalah. kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, Cobaan, tapi lepaskan kami lepaskan dari kami daripada yang jahat, karena karena Engkau Engkau yang yang punya punya kerajaan, kerajaan, kuasa dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih, Pak. Selamat Hati-hati di jalan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.